warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi arsala minas sama'i ma'an. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah di Jumat hari ini di tanggal 1 ya, Jumadil Akhir 1447 yang bertepatan dengan tanggal 21 November 2025. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah, diberi kesehatan, fasilitas yang amat sangat banyak. Maka apapun situasi dan kondisi yang kita lakoni, mari kita mengapresiasinya dengan wazkuru ni'matallahi alaikum. Seraya mensyukur nikmat Allah sekecil apapun nikmat itu, dan jangan pernah kita mengkufuri nikmat Allah sekecil apapun nikmat itu. Selawat kita apresiasi kepada Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, tidak hanya teladan dalam kehidupan kita, tapi juga sebagai standarisasi untuk mengukur asli tidaknya cinta kita kepada Allah, benar tidaknya iman kita kepada Allah. Ini diukur dari loyalitas setiap hamba mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, untuk efisiensi waktu sebagai acara yang kedua setelah pembukaan ini ya, adalah pembacaan ayat-ayat Al-Quran dari Bapak Rabbi. Ya. Alhamdulillah, dan kita buka dulu dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها
إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melangkah ke acara inti, yaitu ceramah atau pengajian yang akan diantarkan oleh Kiai Haji Firman Isage dengan judul atau tema paham agama dalam Islam, paham agama dalam Islam. Untuk lebih yang komunikatifnya, efisiensi waktu dan aktivitasnya jadi saya silakan kepada Pak Kiai untuk mengapresiasi materi paham agama dalam Islam. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alladzi ja'alana minal mu'minin wal muttaqin haqqan insyaallah. Wa ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan Muhammadiyah. Wa nusallimu ala rasulina Muhammad khairil anam sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak, ibu-ibu, saudara seperjuangan, seakidah, dan insyaallah kita saling mendoakan satu sama lain. Semoga kita diberi paham yang benar dengan agama kita, diberikan kekuatan beramal dengan benar, dan semoga amalan kita tidak sia-sia tapi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tentu kita ketahui bahwa hidup ini bukan kebetulan. Hidup ini pinjaman dari Allah untuk kita pertanggungjawabkan. Karena mau tidak mau, lambat atau cepat,
siap atau tidak ya. Hidup ini akan berakhir di dunia dan pindah lagi ke alam selanjutnya. Di alam selanjutnya tentu yang sangat mempengaruhi adalah pilihan hidup kita di dunia. Yang kata Nabi, inna haza yaumun amalun. Di dunia ini kesempatan kita beramal, berkarya, berbuat, beramal soleh. Besok kata Nabi adalah hisabun, dihisab dan bertanggung jawab. Semoga pilihan kita semua di dunia ini pilihan yang bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Pilihan yang membuat kita ridho dan Allah pun ridho dengan kita semua. Termasuk nanti bapak-bapak yang profesi mungkin memakai waktu paling besar adalah memilih aktivitas hariannya lebih banyak di tempat ini, harus diprogram Bapak Ibu. Untuk target, ya Allah, ridhomu yang aku cari. Tanpa melupakan nanti aspek-aspek duniawi yang kita dapat di sini. Tapi jangan lupa Bapak, bahwa kalau pilihan utama tak di sini bekerja, beramal, kalau itu salah, maka sebagian besar dari waktu kita itu sudah salah. Nah, mungkin di sini ada yang memilih tiap hari, ada yang mungkin lebih besar, pagi sampai menjelang sore dan seterusnya. Itulah kita bersyukur, apresiasi ini pimpinan ada pengajian begini, karena saya yakin bukan cuma target dunia yang kita mau capai. Saya kira kita semua mau difasilitasi dunia dan akhirat kita insya Allah lebih baik. Tentu sesudah saya mengucapkan ini pujian kepada Allah, saya mengajak juga kita semua bersyukur kepada Allah. Ada nasihat hikmah yang sering disampaikan oleh ulama kita, jangan risau dengan sesuatu yang belum kita miliki. Tapi risaulah pada sesuatu yang kita sudah miliki, tapi kita kurang bersyukur dengannya. Ya. Saya yakin di sini banyak kita belum miliki. Tapi jangan terlalu risau dengan yang tidak ada itu. Tapi gelisahlah pada sesuatu yang kita sudah miliki, tapi kita tidak hargai atau kita tidak syukuri. Ya. Mungkin banyak yang kita sudah miliki tapi tidak dihargai, akhirnya tidak berharga rasanya. Yang sudah dapat pasangan hidup, syukuri itu yang sudah ada. Jangan lagi ditatap dan jangan lagi pernah ada niat untuk mengganti itu disyukuri itu yang ada itu. Bukan karena tidak ada kekurangan. Iya. Karena kita juga tidak sempurna. Saya kira kita itu menikah bertemu dengan pasangan kita, bukan mencari pasangan yang sempurna, yang bisa saling menyempurnakan kekurangan kita. Karena sebelah kiri saya ini saya yakin bukan malaikat. Jadi kita tidak pernah lengkap dan sempurna. Sebelah kanan saya bukan bidadari. Dia manusia biasa, punya kebaikan, punya juga daftar kekurangan. Kira-kira begitu nih? Ada semua kelebihan dan kekurangan kita, dan begitu juga pasangan kita. Saya mohon sekali lagi disyukuri itu pasangan-pasangan kita. Jangan ditatap lalu kita bilang, suami tena harapan, istri tena harapan. Jangan. Apalagi berniat bilang, seandainya bukan dia yang kau dapat. Jangan. Syukuri itu. Jadi kemampuan bersyukur kita itu adalah kemampuan untuk mengantar menikmati hidup. Di sini saya yakin tidak akan pernah cukup apapun yang Bapak cari. Tidak pernah cukup.
Tapi kalau disyukuri itu berharga dan bernilai besar. Jadi siapa yang paling bahagia di ruangan ini, paling tinggi penghargaannya terhadap nikmat yang Allah berikan padanya. Bukan soal jumlah, Pak. Soal kemampuan menghargai. Saya yakin kita di sini kebahagiaan bertingkat dan berbeda-beda. Tergantung dari rasa syukur kita lahir dari pikiran kita. Siapa yang paling bersyukur, paling dia nikmati hidupnya. Siapa yang tidak menghargai, paling menjerit batinnya dan paling menderita perasaan. Meskipun dia naik mobil mewah, dia punya rumah mewah, dia punya yang mewah-mewah, tapi belum tentu dia cukup ketenangan dalam dirinya. Karena yang selalu dia tatap dan selalu dia lihat yang tidak ada. Risau sesuatu yang tidak ada, yang sementara yang ada dalam dirinya kurang dihargai. Insyaallah. Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih kepada seluruh yang hadir. Terima kasih sekali lagi dan kita doa di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, hari mulia. Semoga Allah mendaftarkan nama-nama kita adalah layak dimuliakan pada hari ini, layak diberikan kebahagiaan dan keberkahan insyaallah. Saya bersyukur karena biasanya kalau pengajian itu semakin hari semakin berkurang. Kalau ini saya lihat semakin hari semakin bertambah. Karena jumlah lalu itu saya lihat masih agak kurang dari sebelah kanan saya, tapi hari ini saya lihat banyak perempuan saya lihat ini. Demikian juga sebelah kiri saya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kuantitas ini diiringi juga dengan kualitas. Materi kita hari ini sebenarnya masih lanjutan yang lalu, yakni menggairahkan, mengokohkan akidah, menggairahkan ibadah. Itu tema besar kita, Pak. Gimana bagus akidah kita, bagaimana bagus ibadah kita. Dengan dua prinsip, mengokohkan akidahnya, menggairahkan ibadahnya. Sebab akidah itu sangat ditentukan oleh paham kita, maka hari ini kita bahas mengokohkan akidah itu dengan paham. Judul hari ini, judul besar kita hari ini, paham agama dalam Islam. Tentu saja kalau dalam Muhammadiyah, paham agama dalam Muhammadiyah. Ini secara umum Pak, karena tema ini juga kami bawa di tempat umum, tapi inti pemahamannya kami ambil dari Muqaddimah Tarji kita. Ya. Cuma saya pakai ini juga di tempat lain, ya semua umat dipakai. Saya beri judul paham agama dalam Islam, lebih khusus paham agama menurut Muhammadiyah. Insyaallah. Kenapa ini dibahas? Karena orang itu Pak bertindak, berbuat tergantung dengan pahamnya dia. Kalau kita mau lihat pengamalan seseorang itu beda-beda karena itu yang ada dia pikirkan, itu yang ada dia pahami. Satu contoh saja Pak, mohon maaf saya berdiri. Yang nyata kita bisa lihat sehari-hari itu, kenapa ada orang sholat begini, kenapa ada orang sholat begini, kenapa ada orang sholat begini, dan kenapa ada orang sholat begini, kenapa ada orang sholat begini, kenapa ada orang sholat begini, ada orang sholat begini, dan ada orang sholat begini, ada juga orang sholat begini. Itu karena fahamnya. Kenapa ada orang sholat di sini? Ada juga orang sholat di sini. Ada juga orang sholat di sini. Ada juga orang sholat di sini. Ada orang di sini. Bahkan ada orang sholat di sini. Ada orang sholat juga begini. Itu fahamnya. Kenapa ada orang sholat matanya melihat ke depan? Ada orang sholat melihat begini. Ada orang yang melihat begini. Ada orang menatap tajam. Ada orang melihat ujung jari. Ada juga menutup matanya. Fahamnya. Orang berkorban hari ketiganya, 7 harinya, 40-nya, 100-nya. Itu karena faham dia begitu. Jangan dikira bahwa dia berbuat jelek, menurut dia itu kebaikan, bahkan rela berkorban.
potong kambing, nah tembok itu kuburannya, ya, sampai yang megah-megah itu paham dia. Maaf ya, jadi paham itu membuat kita itu berbeda-beda dalam bentuk aplikasi pengamalan karena paham kita beda. Ada orang mau maaf mungkin seperti celana saya itu ya persis di bawah, persis di mata kaki. Ada juga orang seperti begini kan? Ada juga biasa ya sampai di bawahnya. Ada sebagian paham, ada memang juga ada yang memang fahamnya, ada yang memang juga ya melihat efisiensinya saja. Maaf, saya lihat di sini ada satu yang pakai kudung, pakai cadar, itu faham. Ada yang pada umumnya tidak, itu faham. Dan seterusnya, faham ini tergantung dari kita membaca, kita mendengar, kita merasakan, sampai kita kumpulkan sebuah kesimpulan dalam diri kita dan kita amalkan. Maaf, di sini faham agama dalam Islam, materinya Bapak Ibu sudah ada saya kirim melalui operator tadi ya, mungkin sudah ada semua di HP kita. Ya, sudah sampai. Kita mulai, yang dimaksud di sini kita paham dulu Islam itu bagaimana itu Islam. Karena di sini sumber akidah kita. Sumber akidah kita. Yang disebut dengan akidah Islamiyah. Artinya sebuah keyakinan yang terpatri dari dalam, kokoh, menghunjam, kuat, sampai rela mati, rela berbuat apa saja, itu karena atas dasar keyakinan itu. Namanya akidah Islam. Nah, ketika kita bicara tentang Islam, maka Muhammadiyah itu mengajarkan ad-dinul Islam, Islam itu ma anzalallahu fil Quran. Pasti Quran. Wa ma jaa bihi as-sunnah al-maqbulah, dan apa yang ada dalam hadis yang sahih atau hadis maqbulah. Hadis. Kalau menurut paham secara garis besar, itu Islam tidak ada kalau bukan Quran dan bukan Sunnah. Meskipun orang itu sudah sekian lama masuk Islam, tapi dia tidak berakidah kepada Quran, dia tidak berakidah kepada Islam, kepada Sunnah atau hadis, maka hakikatnya dia bukan Islam. Meskipun sudah lama dia sudah masuk dalam Islam, tapi bagaimana dia terikat dengan Quran? Bagaimana terikat dengan As-Sunnah atau Al-Hadith? Kalau Muhammadiyah cuma menyebut dua ini saja. Ad-dinul Islam, Islam itu ma anzalallahu fil Quran, Quran. Kalau mau mengukur Islam, ya buka Quran. Kalau mau mengukur Islam, ya buka hadis. Sandaran kita kepada Quran dan Sunnah ini faham. Faham. Ya karena ada orang yang mungkin nanti pakai Quran tapi tidak mau pakai Sunnah. Nah, itu sehingga ada istilah namanya ingkaru Sunnah. Namanya itu sudah berubah-ubah. Tidak mau pakai Sunnah. Pokoknya Quran saja. Kenapa? Dia lihat itu banyak sekali hadis-hadis bermasalah. Dia tidak mau pusing dengan hadis-hadis bermasalah, tidak usah dipakai deh. Itu paham. Ya paham yang begini ya tentu tidak dipakai di dalam Islam karena dia termasuk aliran sesat, menyimpan.
Jadi Indonesia ini seperti lahir nabi-nabi palsu yang Imam Musaddiq itu yang pernah ada. Tidak lain adalah tidak mau memakai sunnah. Dia pakai Quran saja. Sehingga memberi nama julukan dirinya apa? Kelompok Jamaah Qur'aniyun. Quran saja, Quran saja, Quran saja, Quran saja. Pokoknya itu Quran, nah bolak-balik mami itu artinya saking dia balik. Cuma dia tidak mau pakai as-sunnah. Dan tidak mau. Maka ini bermasalah, kita tidak pakai begitu. Kenapa? Karena bagaimana mau memahami Quran kalau kita tidak mau memakai hadis? Sebagian tafsirannya Quran itu ada di hadis. Seperti tadi sholat. Quran cuma mengatakan waqimis sholat. Bagaimana cara sholat? Bagaimana gerakan-gerakan sholat? Bacaan-bacaan sholat? Itu hadis yang menjelaskan. Jadi kau tidak mau pakai hadis, setengah mati beragama. Setengah mati beragama. Kita tolak paham itu yang mau pakai Quran tapi tidak mau pakai sunnah. Nah, Al-Quran sunnah ini kita sudah yakini bahwa Islam itu dengan Quran dan sunnah sudah lengkap. Sudah lengkap. Itu paham dasar itu, Pak, ya. Jangan lagi ditambah-tambahi. Jangan lagi ditambahi dan jangan dikurangi. Oh, maaf ini saya tulis sedikit, Pak, supaya apa? Bisa berarti yang sebelah sini agak susah dilihat ya. Tapi tidak apa-apa, didengar di. Islam, bismillah. Pak, kita di sumbernya, rujukan utama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, atau nama lain Al-Hadis. Ini saya tulis di sini, Islam yang kita yakini hari ini sudah sempurna. Sudah sempurna, Pak, ya? Sesuatu yang sempurna itu, apapun kalau sudah sempurna, Pak, dia tidak butuh tambahan. Kapan ditambahi bermasalah. Dan tidak perlu pengurangan. Kapan dikurangi ya, mengurangi kesempurnaannya. Maka Muhammadiyah itu paham Islam hari ini sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, seperti rumah sudah sempurna, bangunan sudah sempurna, rumah modelnya sempurna, ukurannya sempurna, warna catnya sudah sempurna, aksesorisnya sudah sempurna, jangan ditambahi. Karena itu siapa menambah-nambahi pasti rusak, pasti rusak. Dan dia tidak akan bisa menikmati Islam kalau dia tambah-tambahi. Apalagi namanya, Pak, kalau penyakit suka menambah-nambahi? Apa namanya? Penyakit apa namanya kalau suka menambah-nambahi syariat? Bid'ah. Kalau menambah Tuhannya lebih dari satu, syirik. Orangnya disebut musyrik. Kalau nampak Islam tapi dia bukan Islam, munafik. Tiga-tiganya ini penyakit ini. Syirik dia tambahi jenis Tuhannya. Tuhan kita cuma satu, tapi dia tambahi Tuhan. Banyak sekali hantunya dia. Syirik. Nanti di bulan depan kita pakai kajiannya itu adalah transaksi syahadat untuk menghilangkan semua jenis Tuhan itu. Kalau ini bid'ah termasuk dosa terbesar sesudah syirik. Ada nanti kitab namanya Al-Kabair, 76 dosa besar. Dari kumpulan Quran dan Sunnah, yang paling tertinggi itu syirik dan sesudahnya bid'ah. Durhaka sama orang tua itu dosa besar, Pak. Tapi masih ada di atasnya, yaitu syirik dan bid'ah. Berzina itu dosa besar, tapi masih ada di atasnya, masuk dalam kategori
bid'ah. Menambah, apa yang ditambah? Ini bangunannya Allah itu. Allah punya Quran, Nabi, ya Rasul. Ini yang punya bangunan, ini yang punya model menghadirkan sebuah kehidupan dalam diri kita. Allah dan Rasulnya ini. Kalau ini yang kita berani ganggu-ganggu ini, hak Allah dan Rasulnya, betul-betul Pak kita yang kurang ajar ini. Maka ketika Islam ini sudah sempurna, ada di situ dalil surah Al-Maidah, surah 5 ayat 3. Ada bisa bantu Pak baca? Ada bisa bantu baca? Ya. Ada bisa bantu baca? Al-yawma. Ya. Al-yawma akmaltu. Ada bisa baca surah Al-Maidah ayat 3? Ya, al-yawma akmaltu. Ya, atau pausas langsung. Surah Al-Maidah bisa dibuka di Al-Quran tak? Dibuka di surah 5. Potongan bagian terakhir, bagian tengah. Surah Al-Maidah ayat 3. Surah Al-Maidah ayat 3. Bisa? Ya. Coba dale, pausas langsung. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Iya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan. Ini penting ayat ini, Pak. Tidak bisa benar akidah kita, pemahaman kita dengan Islam kalau ini kita tidak paham. Ya. Jadi al-yauma pada hari ini, yakni ketika Nabi turun wahyu terakhir ini, al-yauma hari ini, pada saat Nabi haji wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah kusempurnakan agamamu. Jadi Islam itu sudah sempurna. Sesuatu yang tidak sudah sempurna, Pak, ini konsekuensinya tidak perlu ditambah. Jangan ditambah. Dan tidak perlu lagi ada kurangi. Kapan ditambahi atau dikurangi? Dalam perkara. Nah, perkara akidah, ibadah, akhlak. Kalau muamalah tidak ada bedanya, Pak ya. Ya. Jadi dia tidak perlu kurangi nih. Dalam bidang akidah, ibadah, akhlak. Ini 3 tidak perlu ditambah-tambah. Contoh begini sederhana saja. Saya agak heran itu kalau ada warga Muhammadiyah kalau misalnya akikah. Sederhana saja untuk mentes kita punya pemahaman dan akidah. Kalau ada orang akikah, saya lihat setiap ada orang akikah itu satu ada kaluku. Kenapa? Mau cari di Quran tidak ada, mau dicari hadis tidak ada. Bahkan hadis palsu sekalipun tidak ada itu kaluku. Tapi rata-rata kalau kita nenek tak bikin acara, pasti selalu ada kaluku. Kelapa itu. Inilah kalau diyakini itu menambah pahala, diyakini menghilangkan sesuatu dari dosa, inilah bahaya. Coba kerusakannya, Pak ya. Saya lihat rambutnya nagunting, baru nak kasih masuk di kelapa. Apa kerusakannya? Kelapanya yang fungsinya secara akal untuk diminum dan dimakan buahnya, tapi kok sudah dikotori rambutnya juga bermasalah karena seharusnya ditimbang, baru dinilai dengan emas perak. Ini tidak, karena dia masuk di kelapa. Kelapanya sudah dibuang-buang. Kerusakannya sudah bukan cuma akidah, sudah rusak, tapi ke tingkat mubazir saja. Itu kerusakan. Kalau orang akikah sederhana saja. Yang ada petunjuknya hari ke-7-nya. Ini banyak saya lihat juga orang bikin akikah hari ke-9, hari ke-14, hari ke-21.
Di mana kita dapat sandaran begitu? Lucunya sudah belajar agama. Belajar agama. Hari ke-7 semua hadis itu 7 7 7 7 7. 7. Nah, kalau mau menghitung 7 kan konsepnya sederhana. Bapak kalau mau hitung 7, kalau lahir hari Senin, kapan dia akikah, Pak? Ya, sebelum Senin. Kalau dia hari Kamis, sebelum Kamis. Kalau lahir malam, sebentar malam ini. Ya, hari Sabtu. Ini sebentar, ini kan hari Jumat ini sebentar ya. Jumat ini hari. Berarti sebentar. Kalau sudah azan itu sudah masuknya hari Sabtu. Nah, itu. Kalau menghitung 7-nya berarti jangan hitung hari Jumatnya. Karena itu Pak, kalau saya itu kalau sebentar sudah jam 7 bukan namanya hari Jumat malam, bukan. Sudah Sabtu sebentar itu. Sudah Sabtu. Ya. Paling tidak malam Sabtu. Bukan Jumat malam. Kalau Jumat malam itu kita pakai prinsip Masehi. Malam Sabtu. Karena begitu maghrib, hakikatnya dia sudah hilang itu Jumat. Yang hadir itu Sabtunya. Kan sudah tenggelam itu matahari. Ah, itu menurut hitungannya Masehi. Masehi. Kalau kita kan begitu azan berkumandang. Nah, saya kalau coba lihat kalau akikah itu banyak embel-embelnya itu. Dari sesuatu yang salah itu karena paham kita. Nanggap aja itu berkorban. Nanggap berkorban. Baru dicukur di situ, diborong itu cukurnya itu anak-anak saya lihat. Cukur sama kakeknya, sama omnya, sama bapaknya. Setahu saya namanya cukur kalau mau menghasilkan yang baik itu satu cukur profesional. Pergi dicukur, barber shop itu. Dan itu tidak ada orang dicukur di dunia ini kalau mau bagus, lalu dua yang cukur, apalagi 3. Itu rencana toka-toka itu pasti. Dan itu tidak ada syariat yang begitu. Cuma kita sering bareng-bareng yang begitu. Ya barangkali menghargai, tapi menghargai dengan cara yang salah. Menghargai dengan cara yang salah. Bahkan ada sebagian itu kalau mau ada mesti ada kaluku, dan kalukuna itu menurut keyakinan sebenarnya tidak boleh dikasih jatuh itu kaluku, harus dipegang dari atas. Itu lebih sempurna itu. Nah, kalau sudah begitu keyakinannya harus dipegang dari atas, bukan kalukuna yang jatuh, yang manja. Dan kalau sudah seperti itu Islam tidak membawa lagi fungsi kerahmatan, Pak. Jadi beban. Begitu juga Pak, kalau kita orang mati, saya paling banyak menyaksikan keanehan ketika ada kematian. Karena kami sudah terjun kurang lebih 2.000 mungkin 300 orang mati yang kami urus, jadi banyak aneh yang saya lihat. Dan lucunya kita juga sebagian dari warga yang aneh-aneh begitu. Contoh ada orang mati, saya meninggal hari Jumat. Luar biasa itu kejamnya kita sama orang tua. Orang tua meninggal hari Jumat, ditunggui dulu semua anak-anaknya itu. Tunggu dulu, jangan dulu dikubur, belum datang. Ada anaknya di Kalimantan, ada anaknya di Bone, ada di Kendari. Terus seharusnya ini dibentak disolati hari Jumat. Hilang kemuliaannya, disolati banyak dan dipercepat karena atas nama menunggu orang hidup. Saya melihat banyak Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal, kita bukan fokus menyelamatkan itu orang mati, tapi fokus berpikir orang hidup. Di situ pemahaman terbalik. Pemahaman terbalik. Itu
keyakinan yang paham menyimpan. Paham menyimpan. Nah, kalau yang memang selama ini saya lihat keliru banyak, karena kalau ada orang meninggal di antara kita, Pak, memang rata-rata kita belum punya ilmunya sebagian. Kalau mengurus orang hidup, banyak-banyak punya ilmu. Tapi mengurus orang mati banyak saya lihat langsung angkat tangan. Akhirnya simpang di ruangan tengah orang matinya, tidak nak cebok, tidak nak bersihkan, baru nak simpan di situ, tidak diapa-apain. Seharusnya Pak disimpan di ruangan tengah, banyak tamunya, cebok dulu. Masa menerima tamu baru ada tai di pantat? Tidak bagus itu. Bersihkan ya, bersihkan. Yang lebih lucu, matanya tidak ditutup, mulutnya menganga. Saya lihat ditinggal begitu saja orang mati. Ini ditinggalkan karena ketidaktahuan. Maka butuh sekali Pak memahami Islam ini. Jangan ada tambahan. Kapan ditambah, rusak. Kapan dikurangi, rusak. Kita ini banyak cerdas menambah-nambah, banyak juga mengurang-urang. Nah, ini pentingnya kita mau al-yauma akmal. Pada hari ini sudah kusempurnakan, sudah sempurna. Ikuti apa yang Nabi bawa itu. Al-sunnah dengan 3 prinsip nanti, Pak. Ada prinsipnya di sini. PPL. PPL itu apa? Ada di situ perintah, ada petunjuk, ada larangan. Cuma 3 ini. PPL. Jadi kalau Bapak buka ini Quran, buka ini semua sunnah, yang 30 juz ini, apa saya sebut 30 juz? Karena ada paham di masyarakat. Kamu patut set de juz de miseni. Masih ada 1 juz Anda tidak lihat. Masih ada keyakinan 30 juz, kau tidak tahu. Cari itu, kalau kau sudah dapat, kau hebat itu. Ini nak bikin pusing orang begini nih Pak ya. Berarti katanya Quran yang ada ini, patumu isen ya, aku mau isen nih mau sempurna itu. Ini orang Pak mau gila sendiri. Al-Quran ini yang 30 juz, kalau mau dikumpulkan semua Pak, cuma 3 di sini. Perintah, larangan, dan petunjuk. Itu di putusan Tarjum Muhammadiyah disebutkan bahwa minal awamir, minan nawahi, larangan-larangan, wal irsyadat, petunjuk-petunjuk. Awamir, an-nawahi, irsyadat, petunjuk, perintah-perintah, larangan-larangan, itu 3 saja. Jadi Islam ini sebenarnya cuma 3 saja Pak. 3 saja. Kalau mau selamat, pegang ini 3. 1, siap diperintah. Kalau tidak mau diperintah, jangan jadi manusia. Siap diperintah. Kenapa diperintah? Ya, kita makhluk. Diperintah sholat, diperintah menutup aurat, diperintah. Kemampuan kita mengikuti perintah, disitulah kehebatan kita. Iblis diusir dari surga. Dia makhluk yang hebat, ibadahnya hebat, tapi dia tidak mau diperintah, tidak mau menurut, dia dilaknat oleh Allah, menjadi makhluk yang paling hina. Itulah iblis. Sebenarnya itu iblis dulu Pak, makhluk hebat itu. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Jadi puncak kehinaan manusia itu Pak, satu sumbernya dia tidak mau diatur, tidak mau diperintah.
Kajian kita bulan lalu Bapak Ibu, aku makhluk. Aku hadir di bumi ini, aku diciptakan. Karena aku diciptakan, aku dimiliki. Karena aku dimiliki, aku dikuasai. Karena aku dikuasai, aku siap diatur. Kalau aku tidak mau diatur, ya jangan usah jadi manusia, oh jadi Tuhan saja. Kalau ada pegawai di sini tidak mau diatur, susah itu susah. Karena ada yang mengatur kita, ada pimpinan kita, ada atasan kita. Kacau itu Pak, kalau ada di sini satu orang tidak mau diatur, maunya tonjian jadi, tidak bisa. Ada aturan. Hidup di bumi ini, bumi bukan bumi tak, air bukan air tak, tanah bukan tanah tak, matahari bukan matahari tak, bulan bukan. Semua yang kita injak, semua yang kita pakai, semua itu titipan saja. Dan Allah katakan kau pakai, tapi jangan kau melanggar. Ada waktu bangun, ada waktu istirahat, ada waktu, semua aturan. Dan manusia ini kalau mau, ya siap diperintah saja. Siap diperintah. Iblis gagal hidupnya karena tidak mau diperintah. Pernah Nabi kita, nenek kita ini, Nabi Adam, kenapa menjadi hina awalnya Nabi Adam? Karena tidak mau dilarang. Allah katakan kepada Adam, wa qulna ya Adam, uskun kau tinggal ya, wa zaujuka dan istrimu. Wa qulna ya Adam anta wa zaujuka, kamu uskun anta wa zaujuka, kamu masuk di neraka surga. Wa kula minha ragadan, kau bebas, kau makan semua itu. Nikmati sepuasnya Adam. Cuma satu saja Adam, satu saja. Fala taqraba hazihi syajarah. Jangan coba-coba kau dekatin yang satu. So, kalau kau dekatin yang satu, fatakuna minaz zolimin. Kau pasti menjadi hina, kau pasti menjadi rendah, kau menjadi zalim. Tapi itulah manusia, Pak. Sudah dibebaskan semuanya, dimati bebas, lengkap dengan perempuan istrinya, semua fasilitas. Itu tongyan tidak ada ya, dia dilarang pergi nak ocak hati. Ada begitu. Istrinya sudah ada, istrinya orang lebih menarik. Nah, itu bikin masalah. Sudah ada suaminya orang pergi naodok, salah. Iya, ada yang halang, pergi cari yang haram. Minimal yang haram. Ada yang halam-halam, itu halam-halam artinya ya ke temanku ji, itu temanku ji, seperti saudaraku, lama-lama seperti suamiku. Tidak boleh. Kalau mau aman Pak ini, kita sebut apa lagi di sini, akbar ya Pak? Apa? Oh, Poltekkes ya dulu ya, akbar ya. Kalau mau aman di sini Pak, Poltekkes ini siap ke diatur. Diatur itu ya ada ini, ada perintahnya, ada larangannya, ada petunjuknya. Yang bikin sendiri, yang bikin. Ya, dan pasti di sini Pak ini ujian karena kita berkumpul, ada yang mengambil sifat-sifat iblis. Ada sifat-sifat iblis tidak mau diatur, tidak mau disuruh. Sementara dia anak buah. Ini susah. Bos tongko kalau tidak mau diatur. Ada yang mengambil sifat watak neneknya. Serakah, tamat. Bukan bagiannya pergi ambil. Ini nih sifat watak manusia itu. Tanya nunna lonala. Tidak baik. Ini yang bikin rusak kita Pak, karena mengambil yang bukan hak kita. Sudah itu bukan hak kita, tapi itu mintung disenangi. Sudah bilang ya makan kuenya. Nah bungkus, itu salah. Karena cuma disuruh makan, bukan disuruh bungkus. Kecuali kalau dos masing-masing itu urusan kita. Karena kita berhak mengatur, ya terserah. Tapi kalau udah di piring Pak tidak boleh. Tidak boleh ini di piring, kecuali ada instruksi bahwa boleh bungkus, boleh. Kalau tidak ada jangan. Berdosa kalau ambil. Berdosa. Tidak bisa.
Kalau makan di tempat boleh. Ada orang nak kasih masuk dulu di tasnya baru minta izin. Nggak bisa. Iya, jangan. Ini yang bikin susah sebenarnya kita hidup, Pak. Karena ini kita tidak lulus di sini. Ada perintah Allah, kita abaikan. Ada perintah Rasulullah, kita abaikan. Ada larangan Allah, ada larangan Rasulullah, kita abaikan. Sini kita punya kecelakaan. Ini sini kita punya sumber masalah, Pak. Suami kan sudah ada, istri sudah ada, rujukan juga. Ya kita tidak ikuti. Kenapa? Atas nama sebuah keserakahan. Keserakahan yang membuat kita iri dan dengki. Itu sepupu satu kali semua itu. Habil, kalau bapaknya tadi Adam, itu keserakahan. Kalau anaknya, ya Kabil, nabunuh saudaranya karena kecemburuan. Kecemburuan ini karena kita tidak mau diatur, tidak mau. Satu contoh Pak ya, saya sering mendengar manusia itu menderita dalam hidupnya. Bukan karena dia tidak punya, tapi terlalu sibuk menghitung yang ada sama orang. Itu menderita itu. Menderita itu. Karena pada dirinya anda lihat, anda hargai, tapi setiap ada yang memiliki orang, dia yang paling pusing. Dia yang paling pusing. Pernah ada satu Pak instansi saya masuki, di situ dibagi-bagi atas nama kebaikan gitu pimpinan kodong. Baik, nah baru nah bagi-bagi, tapi tidak merata. Itu ada 51 nama. Nah tahu di dirinya nomor 49. Kenapa pergi lihat semua nomor 1 berapa nak dapat, nomor 2 berapa nak dapat. Akhirnya sampai 49 dia lihat di atasnya semakin ke bawah semakin rendah, yang di atas tinggi-tinggi. Akhirnya kurang ajar ya, banyak nak dapat. Padahal rezeki tak terduga itu sampai di tangannya. Diterima uang ya, tidak ada hitungannya bahwa Anda akan dapat. Itu cuma rezeki saja. Anggaplah terima uang 1 juta. Itu 1 juta pemberian cuma karena di atasnya 1.500.000. Langsung dia bilang kurang aja, dia 1.500.000 baru saya 1 juta. Nah terima uang tak terduga 1 juta, tapi jengkel. Kenapa jengkel? Fokus pada 1.500.000 di tangannya orang. Selama menderita kalau ada karyawan Poltekkes yang begini. Menderita ki. Menderita ki. Kalau ada orang begini, pasti banyak mengeluh dalam hidupnya. Belum masuk di kantor, sudah mengeluh duluan. Ini ciri-ciri ada iri dalam dirinya. Dan pasti penyakit, di sini dia bermasalah. Coba-coba kalau mau bahagia Bapak Ibu, jangan pusing dengan pemberian Allah sama orang. Yang Allah kasih saja, kita itu saja dimanfaatkan. Itu tadi yang risau gelisah kita, kalau tidak, ini ada sama saya, kenapa saya tidak syukur? Kita selalu sibuk, mobil baru saya nak ganti saya mobil. Kenapa? Karena bukan kita yang bayarkan cicilannya itu. Nak pusing kok kan? Kenapa? Terlalu sibuk kita dengan Allah titip sama orang. Karena Allah itu caranya mengatur tidak bisa sama. Ada yang dilebihkan satu sisi, ada yang kurang satu sisi. Dan begitulah cara Allah membagi. Kita mau pergi seolah-olah kita lebih pintar daripada Allah. Ya sekian dapat, ya sekian dapat. Kau jadi Tuhan paling yang bagi ki. Kalau ada begitu Pak, dia menjerit batinnya bukan karena dia tidak memiliki, terlalu sibuk mengurusi cara kerjanya Allah. Termasuk tadi Pak Ustaz kan mau mengantar kita itu, ada tadi walladzi anzala minas samai ma'an, karena musimnya ini hujan. Bayangkan kalau hujan kita mau komentari. Berapa lama ki? Paling tidak ini November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan ini naik cerata. Kenapa? Musim mesin. Ada nih sang pusingku kau, ada yang mau keluar napas ki pusing ki memang karena kerjanya Allah kita mau pergi urusi. Kalau musim hujan selalu mengatakan alhamdulillah. Sukanya saya kalau hujan, enaknya kalau hujan. Alhamdulillah enak sekali kalau hujan. Padahal kalau ada bapaknya di rumah enak.
Nikmati saja yang enak-enaknya, jangan bikin susahnya. Jangan bikin susah. Jangan. Bilang pusingku kau ada bosan, ada bosan, terlalu banyak pusingnya. Sementara air itu dia tidak boleh disalahkan itu air. Air itu diatur oleh Allah dengan petunjuk dan perintah. Jelas dia aturkan itu. Air itu Pak, tidak pernah berhenti mengalir buat kita. Dan tidak pernah berhenti turun. Cuma Allah punya ilmu di bumi mana bisa turun dan sekian kecepatannya, sekian ini volumenya, di mana, dan jelas 24 jam selama bumi ini ada tidak pernah berhenti itu hujan. Jadi jangan kita pergi yang komentari. Bilang kerasnya hujan, ada kerasnya hujan. Bagaimana juga kalau seandainya dikumpul ke Allah di atas itu, baru langsung sekaligus dikasih turun? Coba ini. Itu kalau naik di atas naik pesawat. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu kayak cendol-cendol aja turun, tas sedikit. Mau mengeluh begitu. Sekali batu besar kasih turun. Apa tidak bondok-bondok di semua? Jadi mohon maaf Bapak Ibu, mari kita nikmati hidup kita. Nih, yang matikan itu buta lebih cepat. Ada manusia itu belum waktunya mati, tubuhnya dia nak kasih mati. Karena pahamnya Pak dan cara berpikirnya. Ya, umurnya 40, kelihatan seperti 55. Itu namanya karena dia siksa dirinya. Dia matikan dirinya pelan-pelan. Belum waktunya jatuh giginya, jatuh. Kenapa jatuh giginya? Karena dia rusak sistem tubuh dalam dirinya. Cepat tua, cepat keropos, cepat sakit, cepat begini. Karena pikirannya yang ada dalam dirinya. Sebenarnya semua episode hidup kita Pak, bisa dinikmati saja. Yang penting bagus kita, akidah kita, paham kita, pikiran kita insya Allah. Ya, jemaah sekalian, sudah jam berapa ini? 11 ya? Jam 10. Lewat 45 menit. Ya, itu juga Pak, kalau memang kita mau ukur yang paling mudahnya, jangan bilang jam 11 baru jam 10. Lewat 45 menit. Ya kan begitu saya sederhananya Pak. Jadi fokus di mana kita, di situ kita. Maaf ya, maaf sekali. Kita sebenarnya itu menderita bukan karena sesuatu peristiwa. Kita menyikapi peristiwa itu. Iya. Semuanya suami kita itu baik sekali. Cuma kita sibuk melihat yang jeleknya. Ya kita sibuk, kita menderita. Karena ada baiknya tapi kita tidak lihat. Kita menderita karena sibuk melihat kekurangannya satu sisi. Kita tidak mau melihat kelebihannya. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Saya tidak ajari karena Bapak Ibu lebih tahu. Ini saya kira Bapak Ibu, sedikit baru kita buka tanya jawab. Coba kita lihat Pak, ada di situ tambahan sedikit di bawah perintah. Kalau dia diperintah dengan tegas dan diancam kalau dia tidak kerja itu, hukum nanti lahir hukum wajib. Jadi kalau mau menentukan itu wajib, itu salah satunya indikatornya tegas perintahnya. Lalu diancam kalau tidak dilakukan, itu hukum wajib. Kenapa ulama sering berbeda sekali apa hukumnya? Karena ulama itu memahami. Tidak ada secara tegas, mungkin sangat sedikit, wah ini wajib dan sunnah. Sangat sedikit begitu. Tapi ulama yang mengatakan, oh ini wajib. Lahirlah nanti mazhab-mazhab dalam fikih. Ya. Tidak tegas perintah itu dan tidak diancam, tidak tegas dan tidak diancam, pada umumnya itu sunnah. Perintah. Tapi perintahnya itu tidak ada ancamannya, tidak tegas, itu hukumnya sunnah. Ya. Kalau diperintah meninggalkan, melakukannya wajib itu, apalagi disertai ancaman. Larangan itu hasilnya cuma dua, haram dan makruh. Jadi mohon ini Pak pemahaman kita, jangan perintah menghasilkan haram. Perintah itu hasilnya cuma dua, wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah. Larangan cuma dua,
haram makruh, haram makruh, haram makruh, haram makruh. Sesuatu yang dilarang cuma dua itu. Kalau bukan haram, pasti makruh. Yang tidak diperintah, tidak juga dilarang, itu namanya mubah. Mubah. Sesuatu yang boleh. Tidak ada hukum perintahnya, tidak ada hukum larangannya. Terserah kita. Ini namanya hukum mubah. Boleh. Dan inilah 5 hukum kalau kita bicara tentang agama nanti. 5 saja tidak keluar dari situ. Wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Saya tutup terakhir di sini ada petunjuk, sebaik-baik petunjuk adalah Allah dan Rasulnya. Kita pegang itu Pak, sebaik-baik petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sudah tunjukin seseorang itu yang terbaik. Nah, semua ini isinya tadi perintah, petunjuk, larangan. Kalau Allah perintahkan, Allah larang, Allah kasih petunjuk. Sebenarnya tujuannya itu lisalahid dunia. Kebaikan tak di dunia dan lisalahil akhirat. Kebaikan tak untuk di akhirat, dunia akhirat. Jadi artinya beragama itu kalau benar pasti menghasilkan kebaikan. Beragama kalau benar Pak pasti menghasilkan kebaikan. Kalau ada orang beragama tapi semakin kocak, semakin rusak, semakin tidak ada apa-apanya, saling berpahamnya itu. Pasti saling berpahamnya. Masa beragama baru atas nama beragama baru pergi bunuh orang? Bom bunuh diri? Tidak mungkin lah. Masa beragama baru ya sesuatu yang tidak membawa kedamaian. Pasti tidak baik. Jadi agama Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan kita, karena semua amal usaha Muhammadiyah Pak, termasuk ini stikers ini, Apple Tekes ya, Apple Tekes ini ya Muhammadiyah itu pasti ujungnya agama, pasti ujungnya agama. Dan karena Muhammadiyah bikin amal usaha itu tujuannya semua mengantar supaya Muhammadiyah ini cepat sampai di tujuan. Dan Bapak Ibu lah penumpangnya di sini untuk mencapai terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saya kira giliran tak Bapak Ibu, ya, giliran tak untuk memberi masukan pada kami. Kalau ada hal-hal yang kita butuh diskusikan, kita diskusikan. Saya kira di antara kita banyak sekali para mubalik kita, para ustaz kita ya. Dan saya lihat Ustaz Fahmi, ada Ustaz Aziz. Ya beliau ini ustaznya, beliau luar biasa. Ya, semua ya. Ya ini moderator kita ini ustaz kita semua. Apalagi beliau Menteri Agama di sini, kita Menteri Agama di sini. Oh ya. Alhamdulillah. Menteri Agama di kompleksnya. Ya. Makasih banyak, saya kembali ke moderator. Ya alhamdulillah, luar biasa apresiasi dari Pak Kiai tentang agama dalam Islam. Ya, bagaimana contoh itu adalah contoh dari Rasulullah, sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran, sebaik-baik contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran ini hanya ada 3, perintah, larangan, dan petunjuk. Ya, malah dikatakan itu hanya 1 perintah di tiap hari di dalam Al-Quran. Perintah melaksanakan perintah meninggalkan larangan, dan perintah melaksanakan petunjuk. Tapi saya kira itu pemetaan. Tapi ada tadi Pak prolog dari Pak Kiai itu sangat menarik bahwa ternyata kepesertaan kita ini dari pengajian bertambah Pak Kiai, bertambah ibu-ibu. Nah, inilah apa hikmahnya kalau disyukuri. Nah, jadi ibu-ibu ini mensyukuri pengajian ini, jumlahnya bertambah. Sampai yang bapak kalau istri disyukuri, apa tambah? Mindset jangan hanya bertambah intinya. Layanannya semakin ya quick service-nya. Jadi saya kira Pak bertambah Pak itu ya. Jadi jumlahnya selalu dipikir ilmunya. Silakan Bapak Ibu, ada hal yang perlu dikomunikasikan, disampaikan ya, saran silakan Bapak Ibu. Ya masih ada waktu ini sampai mau Pak ya, Pak Hamzah ya. Ini silakan. Ahmad Hamzah. Ya, terima kasih Ustaz, langsung saja. Biasanya ini sedikit pengalaman atau yang biasa kita dapati di daerah-daerah perkampungan
lingkungan di kampung pedalaman itu sering kita dipertemukan antara budaya adat dengan akidah dengan perintah. Bahkan ya kita sering dibungkam dengan ya baru pokok ceritanya seperti itu baru lahir kemarin. Lebih mengutamakan untuk menjalankan apa yang menjadi budaya kebiasaan dibanding perintah agama. Nah, kira-kira kita ini sering mendapat yang seperti itu. Dan kira-kira bagaimana Ustaz kita menghadapi jika kita di pertemuan yang kondisi seperti itu. Terima kasih. Baik. Ya. Bagaimana Pak Ustaz? Saya langsung jawab ya. Dikumpul dulu Pak. Biar dijawab saya dulu supaya. Jadi ya semua nabi dan rasul yang membawa Islam ini ya, semua nabi dan rasul membawa Islam ini memang begitu, Pak. Tidak ada yang tidak mendapat tantangan. Coba-coba kita buka nanti ya, surah Al-A'raf berurutan coba. Ada HP tak? Ya, coba buka surah Al-A'raf surah ke-7. Coba buka 65. Surah apa namanya? Surah 7 65 coba. Al-A'raf. Coba baca terjemahnya saja. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Tidakkah kamu bertakwa? Terus di bawahnya apa jawaban kaumnya? Para pemuka yang kufur di antara kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu dalam keadaan kurang akal. Siapa Nabi bilang itu kurang akal? Ya Nabi Nuh dibilang kurang ajar, kurang akal. Berarti kalau kurang akal apa itu? Orang gila. Siapa yang bilangin? Kaumnya. Dan terus ke bawah itu sampai menemukan 5 nabi, Pak. Dikasih begitu sama kaumnya. Saya melihat kamu itu cuma gila, cuma kamu seorang baru di sini, kamu itu masih muda, kamu itu coba lihat. Ya. Maka yang sering kita baca dalam sholat itu, dan kalau menurut Tarjih Muhammadiyah tidak sempurna sholatnya kalau kita tidak sebut Nabi ini, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sering kita baca ini tidak sempurna ya, tidak sempurna kita punya sholat kalau kita tidak baca meskipun sholat subuh. Kalau di Tarjih Muhammadiyah kan biar sholat subuh 2 rakaat saja, disempurnakan tahiyatnya sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. 4 kali Nabi Muhammad, 4 kali Ibrahim. Kenapa disebut Ibrahim? Salah satunya yang paling berat itu Pak, mendakwakan Al-Quran ini, membawa Islam itu. Apa dibilang? Qala ya Ibrahim, la illam tantah, kalau kau tidak berhenti, la arjumannak, saya akan rajam kamu, saya akan lempar kamu batu. Ya. Jadi kalau kita mau mendakwakan ini kebenaran Pak, mutlak pasti kita harus bersabar. Makanya tadi ada yang saya lewati, kewajiban kita terhadap Islam ini, kalau kita mau dalami Islam, harus yakin ada di situ. Saya tulis yakin, harus punya ilmu, harus amalkan, harus dakwakan, dan istiqomah dengan bersabar. Bersabar dengan istiqomah. Maka di situ watawasaw bil haq, watawasaw sabar. Karena kalau kita pulang di rumah, banyak orang tua kita masih melakukan, bukan Islam dilakukan Pak, animisme, dinamisme yang lalu. Ya contoh, mau masuk Ramadan pasti kuburan senten. Lalu tuh masih ada kubur tawelo nih tema puasa. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Lebih-lebih kalau sudah mau besok sudah puasa orang, besok sudah mulai barang, pasti pergi ke pasar Terong, ke pasar Penampu, kemana lu pasar? Apa nak beli? Ayam. Sudah ayamnya itu pasti disuruh potong, suruh masak, dan tidak mau nak makan. Kalau belum disuruh baca. Bayangkan Pak ya, ada anak berteriak-teriak, ma, ayam, tunggu dulu nah.
Tunggu dulu, kau belum dibaca, bilang baca mi mama. Tunggu dulu nak, karena itu pak baca-baca ya nak kelilingi jam 10 pi baru pulang. Ya tidur pi anaknya jam 10, akhirnya mengikut tengah malam, ayam. Kodong anakku dia minta ayam, tidak boleh dimakan kau belum dibaca. Apakah doanya sebelum makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah saja. Ini betapa bodoh-bodoh kita sebagian Pak. Itu terutama dan memang agak susah juga diceramai Pak karena mertua tak. Lebih susah lagi karena menumpang di rumahnya. Agak susah. Ada melihat suaminya, susah. Ada melihat istrinya karena sayangnya sama istrinya susah. Memang betul Pak. Kalau saya sudah tulis di sini, ini yang berbenturan nanti nih. Islam itu sempurna, sering kita berhadapan satu. Ide-ide sesat, faham-faham jahiliyah, tradisi yang menyesatkan, kebebasan yang menyimpang, ideologi sesat seperti Yahudi, Nasrani, sekuler. Kita hari ini Pak, kalau mau tahun baru, kita yang paling sibuk tahun baru. Kita yang paling sibuk acting seperti Yahudi dengan Nasara. Ya. Kalau ada begitu Pak, warga ini kasih masuk kembali Baitul Arqam 1 kembali. Ya kita fanatik, fanatik bola, nah hafal itu pemain bola dunia. Tapi dia tidak nah hafal itu sahabat Nabi. Ya, pemain sinetron fanatik mazhab dan seterusnya, aliran-aliran dan seterusnya, tareka dan seterusnya, Pak. Ini semua kotoran-kotoran yang kadang-kadang mengotori paham kita dalam berislam. Saya kembali ke Pak Ustaz. Ya, silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Gimana? Oh ya, Pak Rusli ya. Halo Pakai, terkait tadi mengenai tahun baru, mungkin kita saat ini sering kita mendengar apa hukumnya. Saya juga sering mengkaji bagaimana penelitian terhadap tahun baru itu. Tapi ada juga tradisi. Ini saat ini kami punya anggota di rumah biasa minta ulang tahun. Iya. Ya sampai saat ini saya belum kamu itu Pakai. Karena saya masih takut apakah ulang tahun ini masih masuk kategori aliran bagaimana atau bagaimana, karena saya masih ragu kayak di situ. Kira-kira ini masih dianggap seperti biasa saja atau memang bisa atau memang ini adalah aliran yang menyesatkan yang membuat terjadi. Iya. Ulang tahun. Sebenarnya tidak tahun yang berulang. Tidak ada tahun yang berulang kan? Ya, yang ada hilang tahun. Kalau saya itu yang paling bagus ulang tahun itu yang kira-kira yang 50-an, 60-an itu bagus itu. Yang 50-an, 60 cuma tulis judulnya hadirilah hilang tahunku yang ke-60. Hadirilah hilang tahunku yang ke-60 supaya dicaramai baik-baik. Sudah 60 mi umur tak nenek. Masih menunggah salat, masih kita masih begitu keadaan tak. Masa masih HP yang menjadi dominan dalam hidup kita. Kalau begitu Pak, bisa ya kita bisa ambil itu dengan istilah yang lain, bukan ulang tahun, tapi hilang tahun. Di sini ada dulu di sini dekat mall. Persis menyanyi itu Pak pagi-pagi jam-jam sekitar jam 10. Panjang umurnya. Dibawa omnya di mall gitu Pak, nah kena tanggal lift. Jatuh dan terlintas itu turun ke bawah, meninggal di sore itu juga. Padahal tadi baru bilang panjang umurnya, cilaka sore. Jadi itu tidak ada ulang tahun dalam seperti itu. Tapi mengenang kelahiran itu boleh saja.
mengenang kelahiran. Boleh saja, tetapi apa yang bisa bermanfaat bagi diri kita kalau itu dikenang? Kalau sekedar misalnya ulang tahun ke-10, 10 balon, apa maknanya kalau hanya sekedar begitu? Ya. Kalau saya lebih banyak yang mungkin bisa meresapi makna hidup, meresapi sebuah perjalanan hidup kita, mungkin bisa Pak kalau umur 50 makin bisa itu. Bisa itu saling mengingatkan. Bisa saling mengingatkan. Jadi misalnya rumah tangga juga, misalnya rumah tangga sudah 20 tahun dijalani, 30 tahun. Sesekali itu kita duduk bersama suami istri. Saling, bisa suami mungkin kasihkan kertas, saya juga kasih kertas, masing-masing suami pegang kertas. Tuliskan di satu lembar daftar kebaikan dan tuliskan satu lembar di daftar kesalahan yang mau bisa diperbaiki. Ya, mungkin bagus Pak kira-kira begitu. Itu mengevaluasi diri. Kalau sekedar mengevaluasi diri, tidak ada model tertentu, tidak ada cara tertentu, tapi bisa mengambil sesuatu bermanfaat di dalamnya. Saya kira bukan namanya sebagai sunnah, tetapi hikmah apa yang ada di situ. Seperti Muhammadiyah masih memakai istilah milad. Sekarang milad ke-113. Tapi milad yang dimaksud di sini bukan ulang tahun, meskipun kalau di garis mirip-mirip, tapi mengambil peran, mengambil sebuah pesan bermakna. Sekarang apa yang kau lakukan di umurmu 113 tahun. Itu momentumnya bisa memberi suasana kebaikan kalau cara tak melakukan itu baik. Kalau bisa maksiat dan salah kalau cara tak keliru. Iya, cara keliru. Ya. Nabi itu puasa hari Senin karena kelahirannya. Berarti beliau mengambil momentum kelahiran itu tetap ada. Cuma caranya yang ada. Dan Nabi itu bukan ulang tahun tapi ulang hari karena Senin. Setiap Senin beliau puasa menghormati kelahirannya. Iya, tapi sesuatu yang menghasilkan produksi amal soleh yang bisa dihasilkan, mengambil momentum, bukan sebuah rekayasa yang tidak ada manfaatnya. Saya kira seperti itu Pak. Kalau saya sendiri tidak pernah peringati ulang tahun saya, ulang bulan juga tidak ada, ulang hari juga tidak ada, tapi mengenang hari bisa jadi, bisa saja kita kalau ada hikmah. Misalnya dalam Al-Quran, umur 40 itu harus banyak diperingatkan, umur 60 harus diperingatkan banyak. Ya, tapi Pak ya, 40 itu disebutkan khusus dalam Al-Quran, yakni hari banyak merenung itu kalau sudah 40. Maaf yang sudah sampai 40 di sini, sudah banyak deh. Itu kalau sudah 40, nah belum juga Pak perbaiki dirinya, kapan kita mau jadi baik? Nah hari 40 itu maaf adalah saat satu puncak kematangan dalam diri kita. Makanya 40 maaf akan mulai melemah. Termasuk mulai melemah kita punya tubuh biasanya sudah turun. Mulai melemah kita punya kepala, rata-rata rambut beruban itu mulai di umur 40. Jadi yang sudah banyak rambut putihnya itu Pak, nikmat dan rahmat itu. Nikmat rahmat. Iya, itu sudah nikmat rahmat itu kalau banyak rambut putih. Dan bagusnya jangan dirubah, biarkanlah memutih terus. Karena rambut putih itu penasehat Pak. Siapa yang banyak rambut putihnya Pak, diwajibkan hormat yang banyak rambut putihnya. Dimuliakan yang banyak rambut putihnya. Kalau ada kue mau dibagi Pak, tidak boleh diambil sebelum dipersilakan yang rambut putih itu. Dituakan memang, dituakan. Yang penting bukan rambut putih kecil-cili, semakin putih rambutnya semakin lalai, tidak boleh. Maaf ya rambut putih, maaf. Makasih ya.
Malah si moderator. Moderator. Satu. Perempuan tahu nggak? Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Dia. Terima kasih Pak Kiai Iya. kesempatan kajian ini. Saya terkait dengan akidah tadi Pak Kiai. Iya, iya, Bu. Karena memang asal kata akidah dan akidah Iya. rambut bayi. Iya. Sehingga dalam ajaran Rasulullah mengatakan bahwa bayi kullu gulamin Iya. rahimahum di akidatihi. Setiap anak terjadi dengan akidahnya. Iya. Dipotongkan rambutnya pada saat ke-7, potongkan kami pada ke-7, dipotong rambut tidak dari nama. Iya. Terkait dengan apa tadi Pak yang mengatakan bahwa memotong rambut itu ada yang sampai berapa kali tidak boleh itu, apakah itu termasuk tidak? Iya. Pada dalam hadis Rasul mengatakan man amila laisa alaihi amruna huwa. Iya. Kalau siapa yang beribadah yang tidak saya contohkan ibadahnya itu. Iya. Apakah dia memotong rambut termasuk tidak? Iya. Itu ditanyakan dan ini menjadi budaya. Iya. Kita bagi itu menghormatan. Saya rasa bukan menghargai, menghormati kakeknya. Makanya seperti tahalul saja setiap kita melaksanakan ibadah tahalul itu biasanya 3 kali. Iya. Iya. Kebiasaan ya kali. Iya. Aku itu termasuk ibadah menambah-nambah. Iya. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Iya. Oh iya. Alhamdulillah. Makasih. Oh iya, jawab ya. Alhamdulillah. Iya, benar-benar. Terima kasih semua dan saya jawab singkat Ibu. Alhamdulillah. Iya. Saya dengar beliau dari putra Pak Kiai, ya. Guru kita semua, orang tua kita semua ya. Masuk, alhamdulillah, ya. Kita banyak mengambil ilmu juga dari Pak Kiai Sukri dari Limpo. Mungkin salah satu memang itu pemahaman akikah bisa rambut, bisa juga mungkin dari kata lain akka ya itu bisa memotong. Memotong itu bisa potong lehernya kambing, bisa potong rambutnya bayi. Sebab kalau hanya merambut bayi ya bisa jadi ada yang terjadi nanti potong rambutnya tapi tidak potong kambingnya. Ada yang pernah bawakan saya bilang, Ustaz, potong saja rambutnya anakku ya. Bilang, maaf, saya bukan tukang cukur. Dia bilang, mau jadi potong Ustaz. Maksudnya potongan Ustaz, potong akikah. Bukan akikah juga, dia bilang hakikah. Bilang, oh ya, tidak ada sih begitu Pak. Jadi bersama saja satu paket. Bisakah dicicil Ustaz? Ya, nuna mau dulu potong rambut nanti dikambingna. Ya, bilang laki-laki nanti laki-laki bilang 2 ya. Ada yang begitu Pak. SMP na potong yang 1, SMA na potong yang 1 karena 2. Saya bilang ini bahayanya kalau cicil. Saya kira tergantung nanti mungkin niat kita. Selama tidak diletakkan pada sebuah ibadah, maka itu tidak menjadi bid'ah. Tapi kalau diniatkan bahwa ini adalah ibadah dan cara begini dapat kebaikan, dapat amal soleh, maka itu adalah mengaitkan sesuatu itu dengan ibadah, pasti masuk dia kategori bid'ah. Bagaimana tadi, alhamdulillah Ibu baca hadis, dan itulah landasan bid'ah yang paling utama. 2 hadis itu. Man ahdatsa fi amrina haza ma laysa min fa huwa raddun. Hadis Bukhari. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini riwayat Muslim. Sama-sama dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini kalau dia kategori bid'ah Pak, tertolak dan tidak ada nilainya. Tapi kalau ada istilah orang Bugis senus-senungan, kalau ya diniatkan begitu, tidak ada jiniat ibadahnya, tidak ada jiniat. Sama itu onde-onde, umba-umba kan? Ya kalau tidak diniatkan ibadah, enggak apa-apa. Tapi kalau onde-onde di mobil, baru ini menolak musibah, mendatangkan keberkahan, di situ tentu bisa menjadi bid'ah, bahkan bisa menjadi syirik. Tapi kalau umba-umba dimakan, ya saya kira tidak ada masalah. Sama tadi dicukur 3 orang, 4 orang,
sebagai bentuk pemuliaan orang tua, selama tidak ada dianggap bahwa itu ibadah, tidak menjadi masalah. Saya juga sering begitu. Datang orang hakika bilang, Pak Kema dulu yang potong. Mau kak bilang beda, susah toh karena masa mau dipanjang jelaskan itu. Ya potong saja sebagai bentuk itu niat nama bawahnya. Mau jadi potong ini rambut, mau jadi potong memang. Cuma saya bilang lanjutkan ini bagus kalau habis, bersih, supaya jangan disisakan itu rambut-rambutnya. Itu paling bagus. Iya. Saya kira begitu karena agak jauh juga saya mau ceramah, saya mohon pamit. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan bersiar tentang agama dalam Islam, di mana Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada siapa yang berpegang itu kepadanya, maka dijamin oleh Nabi dan tadi itu apa ya? Tidak akan diistilah selama-lamanya. Dan Al-Quran ini kalau kita baca Bapak Ibu, ya cari-cari ujung-ujungnya ada perintah dan larangan, dan dengan dekat dengan Al-Quran kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Kiai yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah kita dan sejenak aktivitas akademika Politeknik Pondok Makassar. Terima kasih atas kehadiran semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kelapangan, ya bertambah ilmu, bertambah rezeki, dan istri kita semua bertambah ilmunya. Layanannya semakin cepat, ya. Tambah berkahnya. Bertambah berkahnya. Bertambah berkahnya. Semoga pasangan kita dan kita bertambah berkahnya. Saya kira demikian. Ya, kita tutup dengan Subhanallah wa bihamdihi wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.